I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Ananda, NIM 2302011064, Prodi Agribisnis 1A. Saya akan menjelaskan tentang komputer. Secara etimologi, kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer, yang artinya menghitung. Maka dari itu, pengertian komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung aritmatika. Dan secara definisi, komputer adalah kumpulan rangkaian elektronik yang berfungsi untuk menerima input, kemudian mengolahnya dan menghasilkan suatu output. Input dapat berasal dari keyboard, mouse, dan perangkat lainnya. Mengolah input berupa Central Processing Unit atau CPU yang terdiri dari prosesor, memori, dan hard disk drive. Dan output yang dihasilkan bisa berupa foto atau gambar visual yang ditampilkan di monitor atau media yang lainnya. Selanjutnya adalah sejarah komputer. Komputer harus berkembang setiap tahun sesuai dengan perkembangan zaman pada masanya, dikarenakan komputer sangat membantu memudahkan semua pekerjaan manusia. Pertama kali komputer masuk ke Indonesia pada tanggal 4 Juli 1969. Pemerintah Indonesia membentuk suatu badan yang bernama Bakotan atau Badan Koordinasi Otomatis Administrasi Negara, yang berfungsi sebagai konsultan bagi instansi yang akan membeli atau menyewa peralatan komputer. Sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Generasi pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer pertama kali muncul pada tahun 1946. Komputer generasi pertama diciptakan dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung vakum ini memang dikenal tidak efisien dalam beberapa aspek karena mudah sekali panas saat dipakai. Hal ini disebabkan oleh tabung vakum yang membutuhkan daya listrik yang sangat besar pengoperasiannya. Salah satu komputer generasi pertama adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC. ENIAC diciptakan oleh ahli komputer yaitu Jeffrey X. Kett dan Johann Moseley di University of Pennsylvania. Ciri komputer pertama: 1. Memiliki perangkat keras yang berukuran besar. 2. Membutuhkan daya listrik besar. 3. Kapasitas penyimpanan kecil. 4. Program hanya bisa dibuat memakai mesin. Selanjutnya, komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Komponen dasar yang digunakan generasi kedua adalah menggunakan teknologi transistor. Transistor jauh lebih efisien dibanding dengan tabung vakum pada komputer generasi pertama. Ukuran transistor lebih kecil dan daya listrik yang digunakan juga lebih kecil untuk mengoperasikannya. Mesin pertama yang menggunakan transistor adalah superkomputer. Superkomputer diciptakan oleh IBM dengan nama Super Brain dan Stargate. Ciri komputer kedua adalah
1. Daya dan ukuran yang digunakan lebih kecil. 2. Mampu memproses secara real time dan real time. 3. Kinerja lebih cepat. Komputer generasi ketiga yaitu tahun 1960-an sampai 1970. Komputer generasi ketiga dibuat menggunakan komponen dasar yaitu Integrated Circuit atau IC. Meskipun sudah menggunakan IC, transistor masih tetap digunakan tetapi dengan ukuran lebih kecil. Komputer generasi ketiga ini merupakan komputer pertama yang dapat berinteraksi dengan keyboard dan monitor. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II, IBM Page, dan PC. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu listrik lebih hemat, perangkat lunak lebih berkembang, harga semakin terjangkau, kapasitas penyimpanan lebih besar, mampu berkomunikasi dengan komputer lainnya. Komputer generasi keempat yaitu pada tahun 1971-an. Komputer generasi keempat menggunakan komponen dasar mikroprosesor atau chip mikroprosesor yang mengandung ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung. Perangkat lunak yang sangat populer pada kala itu adalah program word processing. Contoh generasi keempat adalah laptop. Ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu 1. Menggunakan LIC. 2. Dipasarkan pada sektor perorangan. 3. Komputer lebih mudah dibawa kemana-mana. Komputer generasi kelima pada tahun sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima sudah mengalami perkembangan teknologi yang jauh lebih besar. Komponen yang digunakan adalah Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. AI dibuat untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu 1. Mengembangkan AI. 2. Mengembangkan komputer yang dapat menggantikan chip, perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Sistem komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Yang pertama, perangkat keras atau yang disebut hardware. Hardware adalah perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras mempunyai beberapa komponen. Yang pertama, perangkat masifnya atau input drive. Ialah komponen yang digunakan untuk memasukkan data yang perintah ke dalam komputer. Contohnya, keyboard, mouse, webcam, scanner, mikrofon, dan lain sebagainya. Yang kedua, perangkat keluaran output driver ialah komponen yang menyampaikan informasi kepada satu atau banyak orang. Output yang dihasilkan dalam digolongan ke dalam berbentuk yaitu bentuk tulisan, gambar, dan suara atau musik. Yang ketiga, perangkat Penrose atau Invoicing Drive ialah komponen yang digunakan untuk memproses data. Contohnya, prosesor, power supply, dan RAM. Yang keempat, perangkat penyimpanan Zero Drive ialah komponen yang menyimpan data pemerintah dan informasi untuk digunakan pada waktu yang mendatang. Contohnya, flash disk dan flash drive.
Selanjutnya, perangkat lunak atau software. Software adalah perangkat yang berisi serangkaian instruksi program, produser, pengendalian, dan penduduk aktivitas pengelolaan perintah pada komputer. Software berfungsi untuk mengidentifikasi program, menyimpan aplikasi program, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien, bertindak sebagai perantara antara pengguna atau brainware dengan perangkat keras atau hardware. Software terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem operasi, yaitu berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, memori, dan lain-lain. Contohnya Linux dan Windows. Yang kedua adalah program aplikasi, yaitu perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu kebutuhan tertentu. Misalnya, program pengolah kata, program representansi, representasi grafis, dan lainnya. Yang ketiga, bahasa program, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang tertulis dalam bahasa program ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima komputer. Contohnya BASIS, Pascal, dan Quartar. Yang keempat yaitu program bantu, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai aplikasi membantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya format disket, mencopy data, mengkompres file, antivirus, dan yang lain. Tentang pengoperasian komputer. Operasi dalam komputer adalah mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai prosedur. Untuk melakukan operasi tersebut dibutuhkan 3 komponen, yaitu hardware, software, dan brainware. Yang pertama, menyalakan komputer. Langkah awal dalam mengaktifkan komputer adalah dengan melakukan proses booting. Booting adalah proses mengaktifkan komputer mulai dari awal. Booting ada 2 macam, yaitu shell booting dan core booting. Shell booting adalah booting pada komputer yang dimulai dari komputer dalam keadaan mati hingga komputer menyala. Dalam core booting adalah booting yang dilakukan pada saat komputer sedang menyala, kemudian di restart ulang. Setelah mematikan komputer, untuk mematikan komputer tergantung dari sistem operasi yang digunakan, yaitu menyala atau melalui menu start, kemudian shutdown dan OK. Kemudian cara melakukan browsing internet di komputer utama dan koneksi internet pada komputer dan connect atau belum. Kedua, lihat ikon pojok kanan bawah. Jika ada tanda silang, maka artinya komputer belum connect. Ketiga, jika mempunyai wifi atau smartphone untuk hotspot, maka bisa dikoneksikan ke komputer melalui USB wifi. Keempat, kemudian buka ikon sambungan internet yang di pojok kanan bawah. Lihat semua koneksi internet, lalu pilih wifi apa yang ingin dikonekkan. Jika diminta password, maka isi password dengan benar. Jika untuk connect, maka sudah bisa browsing komputer. Cara agar komputer awet dan aman yaitu 1. Jangan memaksa komputer menjalankan program yang tidak memenuhi spesifikasi. 2. Melakukan langkah-langkah menyalakan dan mematikan komputer dengan benar. 3. Bersihkan CPU jika sudah terlihat kotor karena debu. 4. Selalu perbarui antivirus. 5. Jangan menggunakan komputer jika komputer dalam keadaan sedang dicas.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.